sudah lazim lah, tapi bagi yang lain ternyata hal itu penting sekali ya, niat sholat. Karena mereka nggak ngeh kalau ini membatalkan wudhu ya kan? Ya, dalam hal misalnya tawaf. Yeah. Nah, ketika tawaf kan pasti bersentuhan tuh, apakah dengan istri, apakah malah mungkin istri kita gandeng. Ya, dalam hal misalnya tawaf. Yeah. Nah, ketika tawaf kan pasti bersentuhan tuh, apakah dengan istri, apakah malah mungkin istri kita gandeng. Lagi, apakah Mekah sama Indonesia beda membedakan hukum? Nah kan sekarang ini banyak nih suami-suami yang nggak batal sama istrinya, batalnya sama orang lain. Karena geringnya sama orang lain. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu banyak yang nggak tahu. Oh iya. Ada yang makan, setelah makan dia bilang wudhu dulu. Mahram itu orang yang nggak boleh, haram dinikah. Otomatis ketika haram dinikah, berarti tidak membatalkan wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali dengan Fikih Warung Kopi, pembahasan keseharian dalam koridor fikih. Kali ini bersama dengan kita Dr. Kiai Haji Nurul Irfan. Ini adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ada juga Kiai Sodik yang kemarin sudah beberapa kali kita juga sudah berjumpa, dan juga dengan Kiai Pak Jufri Halim. Beliau juga salah satu pengajar di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang ya kelihatannya mungkin bagi sebagian orang katanya sudah lazim lah, tapi bagi yang lain ternyata hal itu penting sekali ya. Beberapa kali saya menemukan ini Kiai sahabat-sahabat teman-teman kita kadang itu nggak ngeh bahwa seorang istri yang setelah halal kita gauli, kita apa-apakan ya kan, ternyata bagi mereka itu dianggap tidak membatalkan wudhu, sehingga dia ya biasa-biasa aja habis kegiatan colak terus sholat itu kan. Jadi bisa juga di sebelum sholat itu udah pakai mukena tapi masih colek-colekan gitu kan, colek-colekan dulu baru niat sholat. Karena mereka nggak ngeh kalau ini membatalkan wudhu ya kan. Ini kan hal yang sepele banget, tapi memang benar ya? Karena kan benar kayak gitu atau bagaimana? Saya juga tapi jangan lupa kayak itu juga terjadi sama menantu dan mertua. Boleh colek-colek. Mestinya tidak batal misalnya, dikira batal. Jadi mungkin nih harus dijelaskan secara komprehensif apa sih sesungguhnya yang membatalkan wudhu. Jadi ini hal sederhana. Lagi kalau yang untuk kasus apa tadi? Seorang menantu. Jadi menantu itu kepada mertua. Mertua. Jadi kalau menantunya laki-laki pada ibu mertuanya, itu tidak batal. Sejatinya begitu kan. Coba nih ini perlu dijelasin. Kita perlu tanya dong sama ahlinya. Oh gitu ya. Iya kan? Kalau di Madura nih Kiai Sotik tahu lah. Gimana itu? Madura paham semua ya. Jadi kalau orang Madura udah paham ya. Makanya cari mantu orang Madura. Istri itu batal. Jadi kalau sama menantu paham semua. Tapi kayaknya saya baru tahu dari obrolan ya, ternyata ada orang kasus yang tidak tahu gitu loh. Kalau istri membatalkan wudhu. Iya, karena sudah mosok boleh. Ada orang lain nggak boleh diapa-apain, ya kan? Wudhunya tidak batal, tapi istri boleh diapa-apain, mosok masih batal wudhu. Logikanya kan begitu Kiai ya. Tapi coba Kiai Nurul Irfan ini. Ya, jadi begini, saya kok memang pernah mendengar yang begitu, yang tidak ngeh dan tidak paham soal itu. Malah ada status WA itu yang setelah salam, ya sholat, itu suami sama istri salaman. Oh, kan kayak mau artinya kan masih ada anjuran untuk ba'diyah mestinya ya. Apakah kemudian nanti ba'diyah itu dia wudhu lagi? Ya dikira salaman itu bagian dari wajib sholat barangkali. Akibatnya apa? Akibatnya status WA-nya itu suami istri jabat tangan setelah sholat. Padahal kan ada anjuran untuk ba'diyah. Nah itu harusnya wudhu lagi kan.
Nah, artinya berarti dia nggak paham kalau ternyata ini batalin wudhu. Salaman dengan istri itu batalkan wudhu. Ya. Dikiranya kalau mau berangkat ke kantor kan salaman istri biasa gitu ya. Iya. Maksudnya kalau mau kantor gitu ya, salaman dulu istrinya. Iya, salaman. Apa 2 kali kalau salamannya? Di dalam Pintu kamar. yang satu, pintu yang kedua. Oh, maksudnya pintu sebelah. Iya, kontrakannya sama. Itu kalau ada 3 kotakan pintu salaman 3 kali ya. Yang membatalkan yang mana itu? Kalau di Madura itu tidak dikumpulin istri. Terus diapain? Rata-rata nggak dikumpulin. Maksudnya tidak dijadikan satu. Oh. Istri agak jauh 500 meter 1 kilo. Oh, tinggalnya maksudnya. Tinggal. Kirain tidak dikumpulin. Itu Jadi buat apa? Jadi Itu terkait dengan ibadah. Jadi semakin jalannya itu panjang. gimana lanjut gimana? Tidak dikumpulin, kenapa tidak dikumpulin? Tidak Dikumpulkan dalam satu area, satu rumah. Ini Oh. kamar 1, 2, 3, enggak. Iya. Jadi itu dianu beda-beda. Tapi ada satu ya, namanya kiurat. Itu 4 hektar kasih Rumah. kasih Iya, kamarnya rumah 205 satu, kalau terus lebih. pagar tembok, pintunya 1. Oh, oke. Dan Ini dikasih dia, ya. CCTV, dia sendiri di tengah. Kalau butuh yang satu, dipanggil. Panggil. Ada pengeras suaranya. Tapi ini terkait dengan membatalkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Iya, artinya kan Tapi mau- banyak yang belum tahu, belum Iya. paham ini. berarti mau istri tua maupun istri muda kan tetap membatalkan wudhu. Jangan sampai istri tua membatalkan wudhu, yang muda nggak membatalkan wudhu. Ya. Kan nggak juga kan? Tapi ini penting loh guys, supaya dijelaskan secara di fikih itu sebenarnya apa. Karena ada orang nyentuh WBS ya, warga binaan sosial di panti itu. Kata si WBS kan cewek-cewek semua nih. Pak, bapak sudah nyentuh saya nih, ambil wudhu lagi. Saya nggak bernafsu sama kamu gitu. Kalau nggak nafsu nggak batal. Oh, standar. Menurut mereka. Nah ini penting untuk dijelaskan guys. Jadi, Kemana nih sesungguhnya? sebetulnya ini muaranya pada satu ayat yang menyebutkan kalimatnya itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Potongan ayatnya aula mastumun nisa, Oh iya. atau kalian menyentuh wanita. Nah, memahami menyentuh ini di masyarakat ada yang kita semua ini umumnya lama saya itu ya menyentuh kulit, apakah salaman, apakah menyentuh tidak sengaja gitu ya. Itu yang kemudian umumnya kita batal. Hanya memang ada sebagian yang memahami lamastum di situ artinya jamak tuh kalau tidak jima nggak batal. Jadi kalau tidak sampai jima masih oke, nggak batal gitu. Artinya kalau kemudian orang awam ada yang tidak menganggap batal, kita tanya dulu dia apa alasannya. Oh ternyata hanya karena nggak tahu. Nah kalau itu orang awam banget. Ada juga memang dia yakin nggak batal karena apa? Ikut pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa lama saya itu artinya Jima. jima. Kalau bukan jima tidak perlu wudhu lagi kan. Tapi kan masalahnya orang kalau mau ikut madhab itu kan sah dan batalnya dua-duanya harus diikuti. Saya ikut Imam Syafi'i. Sah wudhu saya dan batal wudhu saya dua-duanya harus diambil. Nggak boleh Jangan ya? sahnya Imam Syafi'i. Malik, Iya. batalnya Imam Syafi'i. Ini kan bikin ringan doang ini. Itu kan nggak boleh loh. Iya, jadi artinya kemudian kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai batalnya wudhu ya menurut mazhab Syafi'i ini. Adapun yang lain, karena memang kemudian dalam kasus tertentu memang wajib talfik kita ini. Ya, dalam hal misalnya tawaf. Nah, ketika tawaf kan pasti bersentuhan tuh, apakah dengan istri, apakah malah mungkin istri kita gandeng. Gandeng. Nah, Demi keamanan ya, biar nggak hilang ya. Gimana? Daripada dicolek-colek orang kan? Kalau kita nyolek orang gitu, nggak sengaja tentunya. Lah itu kalau kita kekeh dengan mazhab Syafi'i dalam suasana itu pasti nggak mungkin. Karena apa? Karena pasti susah menghindari bersentuhan. Oleh karenanya kemudian disitulah perlu tahfik di tempat tertentu. Iya. Kasus tertentu ya. Kasus gitu tertentu. saja. Tapi kalau yang umumnya orang kemudian mengatakan tidak batal, kita perlu luruskan. Ini benar nih, soalnya begini, pengalaman kita ini kan kadang ini pengalaman umroh kemarin ya. Kita kan ketemu dengan teman-teman yang orang perkotaan. Ketika di situ memang ustaznya tidak menerangkan sepanjang ini karena kan ya namanya apa pemimpin umroh apa istilahnya? Syekhnya itu mutawifnya itu ya pokoknya nanti kalau sampai apa kita tawaf bareng-bareng jangan lupa digandeng gini-gini biar nggak kemana-mana. Nah, Kan nah itu kemudian
dipakai keseharian juga ketika pulang di tanah Mekah. air. Meskipun udah nggak di Mekah, udah nggak umroh, ya dia wah mau di sono aja pegang istri boleh sambil tawaf, masa di rumah nggak boleh kan? Apalagi di sana kan dekat Ka'bah, boleh. Ini kan logika ini kadang di masyarakat memang lumrah gitu loh. Apalagi di perkotaan dia nggak mau tahu. Mau kemarin kan umrah kita ketemu sama kiai sama mutawifnya diperbolehkan, malah disuruh harus Gandeng gitu ya. Mau hilang. Nah, ini sampai rumah mosok udah batal lagi. Apakah Mekah sama Indonesia beda, membedakan hukum? Nah kan kayak gitu Kiai. Nanti akhirnya orang ngomong begitu. Di sana aja boleh gandeng, masa di sini nggak boleh gandeng? Nah, ini. Nah ini. Jadi kira-kira apa sih yang membatalkan wudhu selain apa namanya tadi itu? Kalau istri jelas. Nah tapi yang aneh lagi kasusnya tadi itu Pak Jupri ya yang ngomong apa? Ternyata kalau nggak bernafsu nggak batal kata dia. Itu kan karena awam. Perinciannya kalau menurut Daud Al-Dhahiri itu adalah ketika ada greng, ketika ada nafsu. Nah, makanya ketika ada nafsu itu baru batal. Jadi kalau nyentuh nggak ada nafsu apa ya nggak batal. Menurut beliau Daud Al-Dhahiri. Oleh karenanya sekarang ini banyak nih suami-suami yang nggak batal sama istrinya, batalnya sama orang lain. Karena gerengnya sama orang lain. Ini malah nggak benar ini. Jadi gerengnya sama orang lain itu nggak batal. Ini persoalan. Jadi kalau dengan istri sudah nggak batal karena dengan nafsu lagi. Nah, karena bosan. Tapi ini kasusnya sebenarnya bukan saja sama istri. Ya. Pemahaman masyarakat di lapangan itu betapa banyak saudara-saudara kita itu hal-hal yang membatalkan wudhu itu banyak yang nggak tahu. Oh iya. Ada yang makan, setelah makan dia bilang wudhu dulu. Oh iya benar kayak iya. Ada gitu juga ya. Iya. Apalagi karena nggak tahu. Kalau kita perokok, pakai sodik, kita kan perokok ya, habis rokok ngimamin. Itu dia gimana nggak percaya kalau rokok itu membatalkan wudhu, habis rokok ngimamin. Jadi harusnya disuruh wudhu dulu, dikiranya rokok itu membatalkan wudhu. Karena rokok itu makruh atau hal yang dianggap negatif. Nah, itu jadi saya kira penting dijelaskan apa sih sesungguhnya hal-hal yang membatalkan wudhu supaya saudara-saudara kita ngerti. Iya, nggak salah paham lah minimal ya. Ya, memang itu menyentuhkan bagian dari salah satu dari yang membatalkan wudhu. Yang lain lagi misalnya buang angin atau jenisnya buang angin atau buang air besar maupun kecil, termasuk juga ketika zabalul akli, keluar sesuatu dari dua jalan. Itu jalan lain ini. Ya, jadi khusus syai' ini atau mungkin tidur yang bagaimana? Iya. Hilang akal. Betul. Hilang akal. Pingsan sebentar. Gila sejenak gitu tuh ya. Ada kasus ini waktu ada istrinya orang Muhammadiyah yang memang pemahamannya menyentuh itu tidak batal. Yang suaminya ini orang NU. NU memang NU betulan. Jadi itu dia godain. Habis itu dicolek. Jadi sempat nanya sama kiai itu yang perempuan. Ini gimana kiai? Masa dia beruduk terus. Terus kiai ngomong dengan bijak ya. Kalau memang beruduk itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya beruduk saja. Iya. Walaupun dicolek terus ya. Walaupun kedinginan karena ya udut colek lagi. Cuman resikonya mafhum mukhalafahnya itu nanti kalau bilang berarti yang menjauhkan dia dari Allah saya ini. Colek terus. Semakin dicolek semakin jauh. Tapi yang membatalkan ini sesungguhnya apa saja nih? Hilang akal ya tentu ya. Iya, hilang akal. Ini saya termasuk tidur itu. Iya. Tapi tidur yang bagaimana? Nanti mungkin dijelasin dia ini. Jadi begini, memang tadi ada khurujus syai' minas sabilaini, lalu zawalul akli. Ya. Soal zawalul akli itu bin naumi atau bi ghairi. Jadi kalau di masa kasus nyata ini ketika ada di Masjidil Haram ada orang yang tertidur pulas luar biasa, bahkan mendekur gitu ya. Lah begitu komat dia langsung ikut sholat. Nah ini pasti nggak paham bahwa tidur yang serius gitu itu membatalkan. Tetapi kalau tidurnya sambil duduk,
bukan nyandar, juga bukan miring gitu. Itu yang dimungkinkan tidak akan ada keluar angin dari dubur, maka itu tidak batal kan gitu. Ada orang-orang yang ini waktu kajian di Miftahullah Kiai, itu ada yang bertanya tapi bukan mahasiswa. Ya, memprotes lah kenapa itu batal. Dulu para sahabat itu katanya menunggu Rasulullah sambil terkantuk-kantuk, kepalanya pun nggak kelihatan katanya. Dan itu begitu Rasulullah datang langsung sholat. Berarti nggak batal gitu. Nah, kalau duduk memang iya, tapi kalau mendengkur gitu sambil serius, posisinya apa? Posisinya geser. Rebahan. Kemungkinan bisa kentut lah maksudnya ya. Kemungkinannya itu ya. gitu. Makanya Berarti itu dong Kiai. Gemuk dan nggak gemuknya orang berpengaruh dong. Kalau yang nggak gemuk itu kan potensial ada rongga-rongga yang memungkinkan untuk ini ya. Mungkin nggak gitu. aja memungkinkan juga. Jadi kalau orang kurus kan agak miring dikit juga bolong gitu. Iya. Jadi makanya itu bagiannya. Kalau orang yang agak gemuk tentunya agak rapat di situ ya, karena lebihnya tertutup kan gitu ya. Tapi memang begini, ada satu hadis yang mengatakan bahwa al-ainani wika usihi. Ya faman nama falyatawaddu kan begitu. Ya, jadi dua mata ini nyambung ke dubur. Kan gitu. Al-ainani wika usihi. Jadi nyambung kabelnya itu ke dubur. Faman nama falyatawaddu. Barang siapa yang tertidur maka wudu. Itu ada hadis begitu. Tidur yang mana? Tidur yang tetap duduk ya enggak. Tapi tidur yang kira-kira nyandar atau yang memungkinkan tadi kalau keluar kemungkinan bisa keluar. Mungkin nyandarnya yang begini memang itu agak yang tahu sebenarnya dirinya sendiri. Ada kontrol nggak ketika tidur itu masih bisa kontrol Tapi keluar kalau nyandarnya ya cuma begini ya mungkin enggak. Tapi Kan kalau terasa. ragu-ragu mungkin segera berwudu aja, apa susahnya kan? Tajdid wudu juga kan? Iya kan. Nah, kayak untuk teman-teman tadi itu yang saya gimana ya mereka nih logikanya kadang kan makan dianggap membatalkan wudu. Kita kan nggak ada kan ya? Ya tentu. Makan. Ya, tidak ada yang kemudian di antara yang menyebabkan wudu itu makan atau minum atau merokok. Merokok juga nggak batalan wudu. Kenapa ya? Karena memang bukan sesuatu yang keluar. Ya, itu juga nggak masukin asap. Ya, apakah ya kalau makan atau makan saja tidak membatalkan wudu, ya apalagi hanya ngerokok. Nah, jadi intinya hilang akal. Ya. Keluar sesuatu dari dua jalan. Dari jalan. Terus yang ketiga menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Nah, ini mahram ini penting untuk dijelasin. Siapa semua, saja ya. termasuk istri termasuk apa enggak lah gitu tuh. Iya. Mahram ini siapa sih? Mahram ini adalah orang awam itu masih saruh antara mahram dan muhrim. Nah, yang betul ya mahram tadi ya. Yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 yang disebutkan di sana hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti dan itu banyak sekali tidak disebutkan wa azwajukum. Karena di situ mahram itu yang haram dinikahi. Lah, kalau sudah haram dinikahi berarti sentuhan kulitnya nggak batal, dengan ibu kandung nggak batal, dengan saudara kandung ibu ke atas lah ya. Tapi ini penting nih kayak untuk didetilkan. Nah, ini supaya teman-teman saudara-saudara kita yang mungkin belum pernah belajar supaya detil taunya. Jadi mungkin ini jalur darah ya. Jalur darah ya. Mahram itu jalur darah gitu. Jalur darah ya. Termasuk dengan bibi. Iya kan jalur darah kalau ke atas ibu kandung. Ummahatukum. Iya Kak. Nenek kandung. Uyut kandung, pokoknya yang lawan lah gitu ya. Jadi Ke wain alat gitu kan kan. alat. Terus ke bawah Yang kedua apa sih? anak perempuan, oke. Perempuan. Cucu perempuan, cicit perempuan, terus ke bawah itu juga Tidak membatalkan. tidak batal. Ke samping Wah, saudara. hukum tadi ya. akhwat ya, Hukum. saudara. Terus kemudian kalau samping atas bibi, saudaranya ayah atau saudaranya ibu. Ya wa ammatukum. Amatukum. Wa kholatukum. Atau saudara ponaan langsung. Anaknya saudara. Nah, itu juga Abanatul akhi. Ponakan Jadi berarti tidak batalkan wudu ya? Gak batal. Jadi ini ya yang poinnya supaya saudara-saudara kita ngerti bahwa yang dimaksud dengan mahram itu jalur darah yang ini nih. Kalau saya laki-laki, ibu, kakek, ini uyut perempuan terus ke atas. Ya, tapi gini ya, kan gitu. Bukan selalu jalur darah. Kan ada kalimat wa ummahatun nisaikum.
Oh ya. Mertua kan. Loh, itu faktor Ibunya yang lain. istri Ya, kamu. ada jalur darah, jalur kemertuaan dong. Iya, jadi Nah. musaharoh itu. Iya. Ya, musaharoh itu Jalur akhirnya, kemertuaan. kepada mertua juga nggak Nah. batal. Terus tunggal susuan, Iya, termasuk. termasuk tunggal susuan. Jadi 3 mahram ini jalurnya gitu ya. Jadi mahram itu orang Yang nggak boleh. haram di yang Tidak haram boleh dinikah. dinikah. Otomatis ketika haram dinikah, berarti tidak Tidak membatalkan. membatalkan. Dan Makanya istri kenapa udah dinikahi. ya? Istri sudah Itu dinikahi. dia. Ketika istri sudah dinikahi, otomatis mertua menjadi mahram kita, Mahram. otomatis. Iya. Dengan mertua tidak batal, dengan istri Nah, batal. dengan mertua tidak batal, dengan istri batal. Batal. Oke. Jadi kesimpulannya istri boleh ditiduri tapi Mertua nggak bisa. Istri boleh ditiduri, ya tetapi batal. tetapi perlu diwudui ketika menyentuh kan. Oke, iya. Oke. Jadi ini supaya pasti ya. Jadi mertua itu tidak bisa dinikahi. Tidak bisa Tidak bisa ya. Oke. Meskipun istrinya meninggal, misalkan, istri meninggal, Heeh. mertua kan masih. Heeh. Berarti kan mertua tetap nggak batal meskipun istri kita sudah meninggal. Iya, karena Kalau tidak, cerai iya tidak boleh. tetap tidak boleh. tetap Iya kan? tidak boleh. Nah, Selamanya. sekarang pertanyaannya orang awam itu, oke. Sekarang ibu mertua ya sudah oke ya. Oke, Nenek mertua gimana? Sama dong, iya kan? Ya, sama. Sama. Nah sekarang bagaimana dengan istrinya bapak? Ya, Kan yang nikah nih bapak nih. ya. Ini bapak menikah. Oh, istri. Latangkihu manakah abakum. Oh, apa Kan namanya? ilham Ibu apa salaf tiri. nih? Iya, ibu tiri. Oke, ibu tiri. Kalau dulu itu kan menjadi bagian dari warisan. Di zaman dulu ya. Maka ayat Al-Qur'an menyebut latangkihu manakah abakum illa ma qad salaf, kecuali yang lalu. Ya, itu yang di dalam surat An-Nisa 22-nya kan itu. Ya. Walatangkihu ma nakaha jangan nikahi wanita yang telah pernah dinikahi istri bapak kamu. kan. Itu Illa ibu betul. tiri itu juga menjadi mahram selamanya kan. Selamanya. Meskipun bapaknya udah mati. Iya. Iya. Kan dari Tapi kalau saudaranya istrinya bapak, saudaranya. istrinya bapak, Iya. Ya, itu jadi- ada yang memperbolehkan. Bibi ya, bibi Bibi. tapi dari ibu tiri. Iya, dari ibu tiri, istrinya, saudaranya, istrinya bapak. Saudaranya bibi. Kan bibi. Saudaranya bibi. Iya, Saudara- saudaranya ibu tiri itu bibi kan. Iya, Tapi bibi bukan bibi Atau langsung. gamblangnya itu bibi tiri, bapaknya bibi tiri. Oke, Nur Irfan, bapaknya Pak Taufik. Misalkan. Beristri lagi, namanya Nina. Nah, saudaranya Nina. Punya saudara. Nani. si Nah, Rita. dari Rita lah Nah. itu. Dengan Rita itu nggak ada masalah. Anaknya Kiai Nur Irfan itu Boleh. bisa boleh menikahi si Si Rita. itu. Karena udah jauh ya. Jauh, itu udah bukan jauh, termasuk ammatuhum, juga Wah. bukan Iya, wakholatuhum jauh. kan. Iya. Ini kasus di lapangan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi Iya. jadi Nah, ini itu yang detail saya ya bicarakan sebenarnya. ada. Sebab kalau Saya disajikan ayat Al-Qur'annya, mungkin masyarakat masih susah menangkapnya ya. Maka kalau kita urut yang darah itu kemana, yang ke bawah gitu ya. Iya. Yang faktor kemertuaan, akdun nikah itu siapa, terus tunggal susuan. Udah Jadi selesai. berarti ibu tiri, ibu mertua, Ya, ibu tiri mertua, itu tidak batal. Karena mahram ya, karena dia Karena- mahram. Selamanya. Tapi saudaranya faktor ibu kemertuaan. tiri Itu berarti batal. Batal. Iya, Batal. iya, Udah. Karena dinikahi boleh. Iya. artinya berarti kan mertua gitu ya, ini kembali ke mertua. Meskipun istri kita sudah meninggal misalnya, Sudah. mertua tetap jadi mertua dan tetap Iya. tidak Ya. membatalkan wudhu. Kan gitu ya. tidak menjadi mantan mertua kan. Nah, gitu. Atau sebaliknya, bukan kita udah pisah sama istri misalkan. Iya. Tetap mertua tetap tidak. Walaupun yang membuat tidak batal kepada mertua itu akdun nikahnya. Aktu nikahnya udah. Akdun nikahnya rusak, tapi ininya tetap. Gitu Pak Kiai. Iya, Iya. tetap ada tidak karena tidak ada mantan mertua maka dia tetap tidak Oke. membatalkan. Tidak boleh dinikah Tidak, juga. tetap jadi mahram dia. Di luar itu semua, itu nggak membatalkan wudhu. Di luar Iya. hilang akal, Ya. di luar keluar sesuatu dari dua jalan, di luar menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, di luar menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Oke, gitu kan? Ya. Jadi makanya kalau di kampung-kampung ada orang mandi
nutupnya begini nih. Iya. Karena tidak dengan telapak tangan kan? Boleh apa pegang? Boleh kalau begini. Kalau di kampung karena ketahuan. lebih batinil kafi ya. Iya. Batinil kafi. Makanya nutupnya Begini. Agak batal gitu ya. Iya, di sungai-sungai itu di kampung banyak gitu. Nah, emang itu sebenarnya sih pokoknya di situ. Cuma kita dikembangkan jadi macam-macam ya kan. Orang rokok karena efek hukum rokok, makro dan sebagainya sehingga orang menganggapnya Ya. rokok itu membatalkan mutlak wudu padahal Ya bahwa hukum rokok itu bukan makruh tapi tidak Iya. ada kaitannya dengan Dengan batal dan batalnya tidaknya. wudu. Oke, saya kira ini menjadi satu perhatian penting ya bagi kita ya, satu terkait batalkan wudu. Hanya begini, Gimana oke, Mas? kaitan dengan makan ini kan di antara yang membatalkan sholat adalah menelan sesuatu. Betul. Selilit kita telan Ya. yang batal. Lah, kalau kita lagi makan kue lupis ya, atau Ada makan sisa urap gitu ya. gitu kan, atau rendang lah. Ya, Kan potensi. potensial ada Ada sisa. gitu kan. Jadi Nah, begitu takbiratul ihram, kalau tidak kumur-kumur Iya. itu yang menjadi masalah. Oh, Nah. oke. Mungkin maksudnya ke situ ke ya. sana ya mungkin. Makan yang terus nanti ketika ini mengganggu Sholat. sholat. Bisa membatalkan Bisa sholat. batalkan wudu, bukan berarti wudunya Ukur batal. wudunya yang batal. Nah, makan bukan. Oke. Keren. Ini Tapi clear. walaupun kumur-kumur, kadang-kadang masih Masih ada sisa. Ketika sholat kan masih terasa ada. Ya, kumur-kumur dalam rangka untuk juga membersihkan selilit tadi. Ini bahasa modernnya apa? Kalau bahasa Jawa itu selilit. Sisa makanan yang Yang ada di sela-sela. sela-sela gigi. Ya, Kalaupun tetap ada, itu kan di luar kemampuan kita. Ada loh, kita nggak boleh menafikan itu. Iya. Kadang-kadang tetap ada. Tapi itu ada di bab lain ini. oh. Kita bahas berikutnya dong. Oke, Iya kita nggak? bahas berikutnya. Kira Iya. ini jadi terkait dengan membatalkan wudu, bahwa istri itu membatalkan wudu clear, mertua tidak membatalkan wudu itu Mertua clear. tiri juga tidak. Ya, itu clear udah Jadi, pasti. Kalau udah Faktornya jelas, yang ya. membatalkan Ponakan. wudu 4. 4. 1 hilang akal. Penjelasannya udah disampaikan Jelas. oleh beliau. Tidur 2 keluar sesuatu dari 2 jalan. Mau keluar apa aja ini Ya, kan? ya, ya, Kan? betul ya. Iya, keluar apa aja. Kecuali mani. Kalau mana mah wajib mandi. Iya, Ya. justru Tapi mandi masalahnya wajib. apakah mungkin keluar mani tanpa keluar madi? Iya. Kan ada pengantarnya dulu. Karena di pastinya. situ kan ada macam-macam ya, Ki. Kalau di Iya. fikih ada madi, ada wadi, ini Wah. penting loh dibahas nanti loh. Iya, 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 iya. Iya tak? Bedanya Kan apa mani ini ya? akan keluar Iya. setelah madi keluar. Iya. Betul. Kan 3 madi itu berfungsi untuk menyentuh lawan jenis yang ya, bukan mahram. bukan mahram. Yang keempat menyentuh kubul atau zubur dengan telapak tangan. Oh. Jadi itu yang dengan telapak tangan di bagian iya. Dalam Jadi lah. kalau ulama kan yang disebut telapak tangan kalau ini didebetkan begitu, yang putih masuk di dalam ini sebuah telapak tangan. Oh. Jadi kalau punggung enggak gitu katanya gitu. Itu ya Ki ya? Oke. Saya kira keterangannya sudah ini ya jelas banget ya, udah sangat komprehensif lah ya untuk pertemuan kita di episode ini Walaupun terkait tidak dengan bisa batalnya mencakup wudu. semua. Oke, Ya, ya kita pasti. tahu. Ya kalau Karena kan masyarakat kenyataan kita mau belajar ya kalau di semua aja. Oh, Di iya. sini kan tempatnya. Oke. Ya terima kasih Itu atas satu ya, satu poin aja. satu poin. Dan Satu poin. tidak kita pembahasan saya dalam pikiran saya itu tidak mencakup semua. Ya, Betul. harus Satu poin. kalau belajar serius ya harus Iya. dengan segala macam fasilitas dan mediasinya ya harus ada kitabnya, harus ada ngaji beneran lah. Nanti Iya, terus- Jadi kalau ngaji warung kopi ya cukup sini lah. Oh, kalau untuk Yang- warung kopi ya cukup yang, ya. yang penting menjelaskan orang yang masih bingung itu. Iya, Kalau iya, sudah iya. istri kok masih batal itu. Oke, terima kasih. Semoga pembahasan kita bermanfaat untuk kita dan juga untuk kawan-kawan lainnya yang para pemirsa. Saya kira kita lanjutkan di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.